Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba gaming test si Redmi 9. Jadi saya pakai Redmi 9 ini udah hampir 10 bulan. Tepatnya udah 9 bulanan lebih. Dan di video kali ini saya bakal coba ngelihat performanya si Redmi 9. Apakah masih powerful untuk dipakai buat sekarang? Di video kali ini saya bakal coba jelasin aja. Dan nanti di akhir video saya bakal coba kasih tahu apakah Redmi 9 masih worth it buat dipakai, buat diajak ngegame. So daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Jadi di sini kita bakal coba flashback dulu ke masalah launchingnya si Redmi 9. Kalau nggak salah Redmi 9 ini launching di bulan Juli 2020 kemarin ya guys ya. Dan kalau misalnya kita jumlahin itu udah sekitaran hampir 10 bulan. Kalau misalnya kita hitung. Di saat itu HP Redmi 9 ini memiliki harga yang cukup terjangkau dengan membawakan spesifikasi yang cukup gahar banget. Bahkan channel Serapin Tekno itu berkembang karena HP ini, Redmi 9. Makanya HP ini nggak bakalan saya jual ataupun gak bakal saya lelang. Ya intinya HP ini bersejarah banget lah buat channel Serapin Tekno ini. Maka dari itu semoga user Redmi 9 masih ada di channel Serapin Tekno dan masih menonton video ini ya guys ya. Dan semoga nggak beralih ke HP lain. So sebelum lanjut ke gaming testnya, kita bakal coba lihat untuk masalah settingan-settingan apa aja yang kita gunakan buat ngetes si Redmi 9 ini. Nah untuk versi MIUI-nya di sini masih di MIUI 12.0.2 dan belum dapat updatean lagi ya guys ya. Sampai sekarang masih belum dapat updatean si Redmi 9 ini. Makanya nasibnya tuh kasihan sebenarnya si Redmi 9. Ya bisa dibilang HP ini HP anak bawang ya guys ya. Terus juga untuk versi Androidnya di sini masih Android 10. Lalu varian yang saya review saat ini adalah varian yang 4/64 ya guys ya. So langsung aja kita mulai gaming testnya. Di sini buat main gamenya kita pakai WiFi, terus brightness kita atur ke 75%, audio alias suaranya kita atur ke 75% juga. Terus juga kita aktifin mode pesawat dan naik mood ya guys ya. Lalu sebelum main di sini saya juga udah tes menggunakan aplikasi Antutu Benchmark selama 3 kali berturut-turut. Di pengujian pertama kita mendapatkan skor di kisaran 193 ribuan. Di pengujian kedua skornya mendapatkan di kisaran 195 ribuan. Dan di pengujian ketiga skornya turun yaitu menjadi 186 ribuan ya guys ya. Di sini emang ada penurunan skor buat Redmi 9 ini. Ya ibarat kata agak sedikit ada penurunan performa ya guys ya buat masalah skor Antutu. Lalu di sini saya juga udah tes untuk menggunakan aplikasi Geekbench 5. Nah, untuk skor single core-nya kita mendapatkan di kisaran 310 ribuan dan untuk skor multi core-nya kita mendapatkan skor di kisaran 1076. So, di sini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin. Dari mulai game yang paling ringan, game yang paling sepi, game yang paling berat dan game yang pengen ditutup. Di sini sebelum main kita udah cek untuk menggunakan aplikasi Antutu ya buat ngecek suhunya. Nah, untuk suhunya si Redmi 9 ini di kisaran 32 derajat Celcius untuk suhu baterainya dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 36 derajat Celcius alias masih stabil ya guys ya. So sekarang langsung aja kita mulai game yang pertama, yaitu game paling berat dan nomor 1 di Play Store, apalagi sekarang lagi pengen ditutup, yaitu game Free Fire. Nah untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan dengan mengaktifkan fitur high frame rate ya guys ya. Ya untuk FPS sendiri sejauh ini buat main game Free Fire si Redmi 9 ini mendapatkan FPS yang cukup lumayan stabil, yaitu di kisaran 47 sampai 52 FPS. Dan terkadang kalau misalkan berhadapan dengan musuh seperti biasa, Redmi 9 ini terjadi frame drop ya. Dropnya itu bisa sampai 35 FPS. Dan juga kalau misalkan suhunya lagi over, si Redmi 9 ini sering terjadi frame drop juga ya guys ya, yang menurut saya agak sedikit mengganggu kualitas saat bermain aja. Tapi di sini kita masih bisa maklumin karena game Free Fire ini adalah game yang paling berat ya guys ya, jadi masih kita bisa wajarin aja. Lalu untuk baterainya di sini pas main game Free Fire selama 20 menit, si Redmi 9 berkurang cuman 9% aja. Nah, untuk suhu baterainya di sini di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 52 derajat Celcius. Untuk masalah suhunya buat main game Free Fire si Redmi 9 ini cukup lumayan panas ya guys ya. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Nah, untuk settingan grafiknya si Redmi 9 ini masih mendapatkan settingan di high ya guys ya, belum sampai settingan ultra.
Semoga di next update yaitu 12.0.4 si Redmi 9 ini bisa mendapatkan settingan ultra itu lebih baik ya guys ya. Ya untuk FPS sendiri buat main game Mobile Legends di sini stabil di kisaran 50 fps. Dari dulu sampai sekarang FPS-nya cuma mentok di kisaran 50 fps aja. Yang menurut saya ini cukup lumayan ya bisa dibilang pas-pasan ya guys ya. Tapi walaupun begitu FPS-nya di sini Redmi 9 masih bisa dibilang stabil banget buat main game Mobile Legends walaupun cuma mendapatkan 50 fps. Ya 50 fps hitung-hitung masih bisa dibilang batas wajar kok guys. Dan itu menurut saya FPS yang playable buat main game. Tapi terkadang walaupun stabil di 50 fps di sini ada sedikit frame drop juga kalau misalkan suhunya terlalu berlebihan. Terutama pas waktu ada notifikasi masuk juga. Kalau misalkan ada notifikasi masuk di sini terjadi frame drop ya si Redmi 9 ini. Makanya sebelum main game saya saranin matiin dulu aja notifikasi dari WA, Telegram, Instagram dan media sosial lainnya. Nah, untuk baterainya sendiri buat main game Mobile Legends selama 20 menit kurang lebih 1 match ya guys ya, 1 match lebih. Di sini baterainya berkurang 8% aja. Terus juga untuk suhu baterainya di kisaran 40 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 45 derajat Celcius. Ya sejauh ini buat main game Mobile Legends si Redmi 9 ini masih bisa ngelibas dengan cukup baik guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game paling sepi dan paling cacat di Play Store yang lain yang gak bukan adalah game PUBG Mobile. Nah, untuk settingan grafiknya di sini masih di settingan smooth ultra ya guys ya, belum bisa sampai ke smooth ekstrim. Syukur-syukur untuk smooth ultra di sini udah bisa mendapatkan FPS yang cukup bagus banget ya si Redmi 9 ini. Kita bakal coba untuk settingan smooth ultra dan alhasil FPS-nya kita mendapatkan yang sangat-sangat stabil, yaitu di kisaran stabil 40 FPS. Di sini jarang terjadi frame drop walaupun memang ada sedikit stuttering ya. Frame drop sama stuttering beda guys ya. Kalau stuttering tuh kayak sedikit nge-lag gitu, tapi kalau frame drop kan terkadang FPS-nya agak drop ya guys ya. Tapi di sini emang buat main game PUBG Mobile agak sedikit stuttering. Ya ibarat kata kayak nge-freeze gitu si Redmi 9 ini. Tapi itu hal yang wajar karena Redmi 9 belakangan ini banyak banget isu nge-freeze. Bahkan saya sering banget ngalamin isu seperti ini ya guys ya. Terutama buat main game PUBG Mobile ini. Ya saya nggak tahu kenapa buat main game PUBG Mobile kok sering banget nge-freeze. Mungkin gamenya kesel kali ya karena nggak ada yang mainin. Ntar dihujat lagi. Lalu di sini saya penasaran buat coba ke settingan HDR high ya guys ya. Dan untuk FPS-nya di sini kita mendapatkan FPS di kisaran 30 FPS dan kalau misalkan drop itu di kisaran 20 FPS ya guys ya, pas lagi berhadapan dengan musuh. Lalu buat baterainya sendiri pas main game PUBG Mobile selama 20 menit si Redmi 9 ini cuman berkurang 10% aja. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 54 derajat Celcius. Oke, untuk masalah baterai dan suhu di sini buat main game PUBG Mobile agak lumayan panas dan agak lumayan boros ya buat masalah baterainya. Lalu untuk giroskopnya di sini Redmi 9 delay guys ya, karena Redmi 9 ini tidak memiliki hardware gyro alias tidak memiliki sensor gyro. Jadinya untuk masalah giroskop di sini jelas delay si Redmi 9 ini. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Live After, karena banyak banget yang request di kolom komentar, "Bang, coba dong game Live After." Di sini kita bakal coba game Live After ya guys ya. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting default aja. Pas waktu download kita langsung setting ke default dan kita nggak ubah-ubah untuk masalah settingan grafiknya guys ya. Lalu untuk FPS sendiri buat main game Live After kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai 42 FPS. Ya di sini agak sedikit lumayan stabil, tapi kalau misalkan zombinya lagi banyak dan efek-efek senjata di sini sering terjadi frame drop. Bahkan frame dropnya itu bisa sampai 17 FPS. Yang menurut saya agak sedikit mengganggu aja buat main game Live After guys ya. Lalu untuk baterainya pas kita main game Live After selama 20 menit di sini berkurang 10% aja. Terus juga untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat Celcius. Ya untuk catatannya sih menurut saya buat main game Live After sebenarnya bisa aja. Tapi settingan low aja guys ya, nggak usah settingan default karena settingan default agak sedikit berat. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya di sini kita setting terendah ya buat main game Genshin Impact. Kita bakal coba lihat untuk settingan terendah berapa FPS yang didapat buat si Redmi 9 ini. Apakah bisa mendapatkan FPS yang stabil? Di sini kita bakal coba lihat ya guys ya si Redmi 9 ini buat main game Genshin Impact. Nah, buat FPS sendiri si Redmi 9 kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 24 sampai 27 FPS dan ini sering banget terjadi frame drop ya si Redmi 9 ini. Ya sebelumnya sih di awal-awal kita beli Redmi 9 ini buat main game Genshin Impact tuh masih bisa dibilang lancar. Tapi makin kesini buat FPS-nya sedikit agak kacau ya guys ya. Karena buat main game Genshin Impact ini kita bisa maklumin ya, game Genshin Impact ini bisa dibilang game yang cukup berat. Apalagi sering banget update.
Ya, untuk masalah game sering banget update itu bakalan berpengaruh ke masalah size dan masalah performa. Jadi mungkin Redmi 9 buat main game Genshin Impact udah cukup ngap-ngapan banget ya untuk settingan terendah aja. Lalu untuk baterainya pas main game Genshin Impact selama 20 menit di sini berkurang 11% ya. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 47 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 56 derajat Celcius. Menurut saya buat main game Genshin Impact si Redmi 9 ini udah cukup ngos-ngosan dan jangan terlalu dimaksain ya guys ya kalau misalkan pengen main game Genshin Impact. Tapi kalau misalkan main game Genshin Impact saya saranin di ruangan yang ber-AC. Jadi kalau misalkan buat main game Genshin Impact di tempat yang nggak dingin, ini suhunya bakalan panas banget dan hasil frame dropnya sering banget terjadi ya si Redmi 9 ini. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya sendiri kalau misalkan kita lihat ya untuk masalah segi performa si Redmi 9 ini masih bisa dibilang layak buat ngegame. Contohnya buat main game PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends di sini masih bisa ngelibas dengan cukup baik. Sebenarnya juga game-game lain seperti CODM, terus AoV dan lain-lainnya itu masih bisa ngelibas cukup baik di Redmi 9 ini. Tapi kalau misalnya kita lihat ya guys ya buat main game Live After dan game Genshin Impact di sini agak sedikit frame drop ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian maksain buat main game Live After sebenarnya masih bisa aja si Redmi 9 ini. Tapi kalau buat main game Genshin Impact saya saranin nggak usah main. Soalnya itu game bener-bener berat banget dan kalau bisa mendingan mainnya di PC aja. Karena buat di PC di situ lebih stabil FPS-nya dan untuk jangka panjang HP bakalan terjaga guys ya. Intinya buat main game-game ringan seperti game RR, PUBG Mobile, Mobile Legends di sini masih bisa ngelibas dengan cukup baik ya si Redmi 9 ini dan tanpa kendala. Kendalanya cuma satu yaitu masalah suhu dan masalah baterai aja. Dan itu bisa kita akalin dengan setting ke brightness-nya ke 25%, terus settingan grafiknya di settingan low aja, nggak usah di settingan rata kanan, dan itu bakalan ngejaga suhu baterai dan kapasitas baterai juga agar nggak terlalu boros ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadamitekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Redmi 9.